Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis seragam atau ANOVA. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang RAL atau rancangan acak lengkap. RAL ini merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Jadi, RAL ini bisa digunakan apabila unit percobaan harus homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon selain faktor yang diuji cobakan. Kemudian faktor luar lainnya dapat dikontrol dan hanya memiliki satu faktor yang berpengaruh dengan sejumlah taraf faktor. Kemudian untuk asumsi RAL itu ada 4. Yang pertama normalitas, yang kedua homogenitas, yang ketiga linearitas, dan yang keempat itu independensi. Nah, kemudian ada persamaan RAL. Bisa dilihat sendiri. Setelah itu untuk hipotesisnya, hipotesis 0, semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama. Untuk hipotesis alternatifnya, setidaknya ada satu pasangan perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda. Kemudian untuk kriteria penolakannya, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Alfa yang digunakan 0,05 atau F hitung lebih besar dari F alfa df perlakuan df error. Nah, F alfa df perlakuan dan df error ini bisa dilihat pada tabel F. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya sendiri bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini pada saat melakukan perhitungan manual. Oke, langsung ke contoh kasusnya. Di sini ada soal, seorang peneliti ingin melihat pengaruh pemberian bahan organik terhadap beberapa sifat kimia tanah sawah pasca tsunami di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam. Berikut adalah hasil pengamatannya. Nah, di sini ada perlakuan dan ulangannya. Nah, perlakuannya itu ada 4. Yang pertama J1, J2, J3, dan J4. Untuk ulangannya ada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Nah, dari soal kita ketahui bahwa unit percobaannya atau objeknya itu adalah tanah sawah pasca tsunami. Kemudian untuk perlakuannya adalah pemberian bahan organik terhadap tanah sawah ini. Lalu kita buat hipotesisnya. Hipotesis 0 sama dengan 0 atau semua jenis bahan organik memberikan pengaruh yang sama terhadap bahan kimia sawah. Kemudian untuk hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya, setidaknya ada satu jenis bahan organik yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bahan kimia sawah. Nah, untuk taraf nyatanya kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Daerah penolakannya, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa atau F hitung lebih besar dari F tabelnya. Nah, kemudian kita akan mencari statistik ujinya, yaitu tabel ANOVA-nya sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi SPSS-nya, kemudian klik variable view, lalu ketik perlakuan, kemudian di sini ketik ulangan, klik enter. Nah, pada perlakuan itu ada 4, yaitu J1, J2, J3, dan J4. Sehingga pada values di sini kita buat keterangan untuk 1 itu adalah J1. Klik add, lalu 2 J2, klik add, 3 J3, klik add, lalu 4 J4. Nah, klik add, lalu klik OK. Kemudian setelah itu klik data view, lalu masukkan data ini ke dalam SPSS. Nah, di sini saya akan masukkan datanya berdasarkan kolomnya, tapi boleh juga dimasukkan berdasarkan barisnya. Terserah yang mana nyamannya aja. Nah, di sini tadi sudah saya ketikkan datanya.
Oke, untuk perlakuan 1 itu adalah J1, perlakuan 2 adalah J2, dan perlakuan 3 adalah J3, dan 4 itu adalah perlakuan untuk J4. Nah, ini ulangannya masing-masing. Kemudian klik menu Analyze, lalu klik Compare Mean, kemudian klik One Way ANOVA. Nah, pada dependent list kita memasukkan nilai ulangannya, kemudian pada faktor kita masukkan nilai perlakuannya, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel ANOVA. Oke, ditunggu sebentar. Nah, akan muncul nilai tabel ANOVA. Nah, untuk DF ini adalah DF perlakuan, dan ini adalah DF galatnya atau DF error. Kemudian di sini ada nilai untuk F tabelnya, dan di sini ada nilai p-value-nya. Untuk penyelesaiannya bisa kita gunakan seperti ini. Nah, nanti pada bagian penyelesaian jangan lupa buat percobaan perlakuan hipotesis taraf nyata daerah penolakan, kemudian statistik ujinya adalah hasil dari keluaran ANOVA pada SPSS. Nah, pada tabel ANOVA di atas kita bisa melihat bahwa nilai F tabelnya itu 5,781. Kemudian untuk p-value-nya itu 0,021, dan untuk F tabelnya, ini F hitung. Ini bukan F tabel ya, ini F hitung. Nah, untuk F tabelnya atau F alpha DF perlakuan DF errornya itu sama dengan alfanya kan 0,05, kemudian DF perlakuannya 3, dan DF errornya itu 8. Jadi nilai ini itu kita lihat pada tabel F. Cara lihatnya itu supaya dapat 4,07, kita buka tabel F-nya. Nah, di sini pada tabel F, kita lihat bahwa untuk V1 yaitu DF perlakuan 3, dan V2 DF galat yaitu 8. Nah, ini untuk nilai F tabelnya 4,07. Setelah itu keputusannya karena p-value-nya lebih kecil dari alfa yaitu 0,021, lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 5,781 lebih besar dari 4,07, maka tolak H0. Nah, berdasarkan keputusan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa setidaknya ada satu jenis bahan organik yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bahan kimia sawah. Oke, untuk RAL itu saja.